Pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Menurut Sujarno Sukanto, ahli sosiologi hukum, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Penyebab kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya disebabkan satu hal saja. Mengutip Edi Suharto dalam buku Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan. Faktor penyebab kemiskinan antara lain: 1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia. 2. Motivasi yang rendah. 3. Pandangan dalam hubungan kekeluargaan. 4. Terbatasnya pilihan lapangan kerja yang memadai. 5. Tidak kreatif. Keenam, tingkat pendidikan rendah. Ketujuh, malas kerja. Ke-8 kualitas kesehatan buruk, ke-9 sumber daya alam tidak ada, ke-10 modal terbatas, 11 harga kebutuhan tinggi, dan yang terakhir lapangan kerja terbatas. Selanjutnya, jenis-jenis kemiskinan. Faktor penyebab yang ada mengakibatkan berbagai jenis kemiskinan. Secara umum, terdapat 6 jenis kemiskinan. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ada kemiskinan subjektif. Kemiskinan subjektif merupakan persepsi individu bahwa ia tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Individu dengan persepsi seperti ini sebenarnya berkecukupan, hanya saja ia merasa tidak puas dengan pendapatannya. Yang kedua, kemiskinan mutlak. Kemiskinan jenis ini merupakan bentuk kemiskinan di mana pendapatan individu atau keluarga berada di bawah persyaratan kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Pendapatan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Yang ketiga, kemiskinan relatif. Kemiskinan jenis ini merupakan bentuk kemiskinan yang diakibatkan oleh dampak kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menyebabkan ketimpangan pendapatan, misalnya banyaknya pengangguran karena kurangnya pekerjaan. Yang keempat, kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam. Hal ini menyebabkan turunnya produktivitas masyarakat. Yang kelima, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang dihasilkan dari kebiasaan dan sikap orang-orang dengan budaya santai yang tidak ingin meningkatkan taraf hidup mereka, seperti masyarakat modern. Dan yang terakhir atau yang keenam, kemiskinan struktural. Kemiskinan ini muncul karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia. Setelah memahami pengertian penyebab dan jenis kemiskinan, siswa diharapkan dapat berpikir kritis terkait masalah sosial ini. Contoh kasus, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua menyebutkan bahwa angka kemiskinan penduduk Papua masih tertinggi di Indonesia. Minimnya infrastruktur yang terkait pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat diduga menjadi penyebab kemiskinan. Maka diperlukan data yang akurat untuk membangun masyarakat Papua. Kepala Badan Pusat Statistik Papua menjelaskan, tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat merupakan barometer BPS dalam mengukur tingkat kemiskinan orang atau keluarga. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat suatu kabupaten atau kota, diharapkan semakin sejahtera masyarakatnya. Pada akhirnya, inilah yang membuat orang atau keluarga bisa keluar dari garis kemiskinan. Keterkaitan kemiskinan dengan ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi secara langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui pengangguran, dan pengaruh pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui
per kapita. Solusi kemiskinan yang pertama, menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran penyebab kemiskinan bisa berkurang. Yang kedua, mendirikan BLK atau Balai Latihan Kerja bagi orang kurang mampu sehingga memiliki bekal yang cukup untuk maju di dunia usaha. Yang ketiga, memberi subsidi bagi orang kurang mampu seperti BLT, bantuan langsung tunai, subsidi BBM, dan pengobatan gratis bagi orang tidak mampu. Yang keempat, menarik minat pengangguran dengan menaikkan upah minimum sehingga mereka berhasrat untuk bekerja. Yang kelima, menghapus korupsi karena korupsi penyebab layanan masyarakat tidak berjalan dengan semestinya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.